Saudaraku sekalian saya muliakan, hari ini miladnya Nur Khadijah. Tanggal milad yang ke-6 ya. Sekaligus juga hari ini ada banyak hal nih yang kita peringati. Yaitu merupakan hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Juga merupakan hari-hari terakhir. Jadi ini 2 hari terakhir dari bulan Safar, yang artinya adalah kita sudah harus bersiap-siap untuk masuk ke dalam bulan Maulid. Bulannya Nabi besar Muhammad. Ada apa nih dalam hari-hari ini? Apa yang mesti kita lakukan dalam hari-hari ini? Rabu terakhir di bulan Safar disebut biasanya Rabu Wekasan. Katanya begitu ya. Teman-teman saudaraku sekalian, ini Nabi Muhammad menyebutnya dalam sebuah hadis lal Safar. Tidak ada kesialan dalam Safar. Tidak ada hari naas dalam bulan Safar. Bu, hari sial itu enggak ada. Ya Bu ya. Hari sial tuh enggak ada. Hari naas tuh enggak ada, ibu-ibu sekalian. Karena kalau mau naas mah naas aja, enggak pakai lihat hari. Betul? Kalau mau sial mah sial aja Bu, enggak pakai nungguin hari. Akan tetapi meskipun andai di hari tersebut banyak terjadi kesialan, bagi siapapun yang dijaga oleh Allah SWT, maka ia akan terjaga. Nabi menyebutkan la Safar. Kata Nabi, enggak ada bulan Safar mendatangkan kesialan, enggak ada. Dulu zaman jahiliyah, kalau udah datang Rabu terakhir di bulan Safar, atau bahkan 1 bulan penuh di bulan Safar, itu mereka enggak ada yang pada mau bepergian. Enggak mau tuh pergi bulan Safar. Mereka dulu enggak mau ngawinin bulan Safar. Ntar kalau mereka lihat ada orang nikah kemudian bercerai, ditanyain, kawinnya bulan apa? Kalau dibilang bulan Safar, makanya Safar sih gitu. Mereka menghindari nikahan bulan Safar, menghindari bepergian bulan Safar. Sampai Nabi kemudian mengatakan, la Safar, kata Nabi, tidak ada Safar dalam artian sial atau naas, enggak ada. Bahkan teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dulu di masa jahiliyah orang tuh enggak mau bahkan perang di bulan Safar, ntar kita kalah, jangan dah. Padahal kan yang namanya perang pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, Bu. Mereka enggak mau mengadakan lomba, mengadakan perang pada bulan Safar. Sampai kemudian terutuslah Nabi kita Muhammad. Ibu asal tahu, Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah menikah bulan Safar. Mana rumah tangga yang lebih harmonis daripada rumahnya Nabi Muhammad SAW? Enggak ada rumah tangga lebih romantis daripada rumah tangganya baginda kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bersama dengan Sayyidah Khadijah, udah yang paling cakep rumah tangganya, yang paling romantis rumah tangganya, yang paling manis.
Rumah tangganya yang paling indah dunia dan akhirat. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan tentang Sayyidah Khadijah, ruziqtu hubbaha. Saya telah dikaruniai Allah rasa cinta kepada Khadijah. Hati saya penuh dengan rasa cinta kepada Sayyidah Khadijah. Ruziqtu hubbaha. Saya dianugerahi Allah rasa cinta kepada Khadijah. Bu, Nabi seolah ngasih tahu gitu, bahwa rasa cintanya tuh gak bisa saya tahan. Udah anugerah dari Allah, gimana coba? Ini ya, saya bisa bayangin. Dan saya yakin juga nih, di antara kita nih gak ada loh yang dicintai sama suaminya sampai segitu. Saya gak yakin. Saya ngeliat muka-mukanya enggak dah. Kayaknya enggak ada suami kita yang bilang Allah telah menganugerahkan dalam hatiku rasa cinta padamu sayang. Kayaknya kalau ada yang digituin sama suaminya enggak ngaji dah. Ya Allah, ya Allah. Ustazah tahu aja, kita kan haji healing Ustazah. Ngaji nih kita healing. Saudariku sekalian, saya muliakan. Itu Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah menikahnya di bulan Safar. Jadi nggak ada ceritanya. Safar sebagai bulan sial. Nggak ada ceritanya. Rabu terakhir bulan Safar sebagai hari sial. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Teman-teman saudariku sekalian, nggak usah khawatir. Kaum jahiliyah tuh yang kayak begitu. Nabi kemudian menghapus tradisi tersebut, pemikiran tersebut. Bahkan kemenangan gilang gemilang dalam perang Khaybar terjadi pada bulan Safar. Jadi gak ada ceritanya orang kalau perang kalah nih kalau bulan Safar. Atau orang kalau dagang bakalan rugi nih kalau mulainya di bulan Safar. Jangan bisnis bulan Safar. Jangan ngadain transaksi jual beli pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Gak ada. Misalnya begitu, teman-teman saya sekalian, tidak seperti itu. Enggak seperti itu kenyataannya. Sekali lagi, bulan Safar bukan bulan sial. Hari Rabu terakhir dari bulan Safar juga bukan hari sial. Jelas sampai sini? Memang ibu-ibu sekalian, di hari Rabu terakhir di bulan Safar, sekarang kita berada. Makanya saya harus menyampaikannya sekarang. Pas banget Bu. Pas banget. Jadi harus saya sampaikan sama ibu-ibu sekalian. Di hari ini adalah hari Allah menetapkan, menuliskan, menurunkan takdir hari-hari sial yang akan Allah bagi-bagikan dalam sepanjang tahun. Memang, teman-teman saya sekalian, bahkan kabarnya ada 320.000 bala yang akan turun sepanjang tahun di atas muka bumi ini. Banyak banget tuh, 320.000 bala. Teman-teman sekalian, karenanya di bulan Safar kita nggak boleh ikutan orang jahiliyah, ketakutan banget sampai nggak mau keluar. Tapi kita juga nggak boleh yang nggak ada sial. Ayo kita dangdutan, nggak gitu juga. Nggak ada hari naas. Ini hari Rabu terakhir di bulan Safar. Mari kita berbuat dosa. Ayo kita
melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Enggak gitu ceritanya. Terus gimana Ustazah kalau gitu? Kita enggak boleh ke ujung, enggak boleh ke ujung juga. Enggak boleh ketakutan, tapi tidak boleh juga meremehkan. Jadi mestinya bagaimana? Keluar aja. Majelis aja. Yang mau ngawinin, yang ngawinin aja. Jangan sekarang tapi. Akan lagi di majelis ya. Yang mau jalan-jalan aja. Tapi jangan sekarang. Kan kamu lagi duduk di majelis. Akan tetapi jangan lupa. Karena hari ini hari ditetapkannya bala sepanjang tahun. Kita perbanyak doa. Mohon perlindungan kepada Allah. Sehingga semoga Allah jauhkan kita dari segala bala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa aja Ustazah yang mesti dilakukan buat mencegah kita dari bala? Ya sekurangnya sih 4 hal lah. Yang pertama, ini bukan hanya hari Rabu terakhir di bulan Safar. Kapan waktu aja. Cara kita mencegah diri dari bala yang bisa turun kepada umat ini. Bahkan kepada manusia seluruh dunia. Ada 4 hal membuat kamu terhindar dari segala bala. Oh 5 ding. Saya tambahin lagi 1, 5. Yang pertama, yaitu dengan sedekah. Kita semuanya tahu, dengan sedekah. Innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Kata Nabi Muhammad, bakiru bis sadaqat. Segeralah kamu mengeluarkan sedekah. Fa innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Karena bala seringkali enggak jadi kalau kehalangan sama sedekah. Kamu kalau mau terhindar dari segala bala mesti rajin sedekah. Ya Ustazah, saya nggak punya duit banyak. Bu, sedekah tuh nggak harus nunggu kaya. Kamu masak lebih banyak daripada biasanya. Atau sekurangnya yang katanya Nabi Muhammad, perbanyak kuahnya. Kan begitu? Kemudian kamu berikan kepada tetanggamu. Kemudian kamu sampaikan makanan yang kamu makan, kamu masak tersebut kepada anak yatim di kampungmu. Janda miskin di kampungmu. Berikan itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya Sayyidina Umar bin Khattab, seseorang bahkan bisa terhitung bersedekah walaupun gak ngeluarin duit. Seperti yang diucapkan Nabi Muhammad, ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sadaqah. Bahkan senyumanmu di wajah seorang hamba Allah yang mukmin muslim. Kamu perempuan ya senyumnya kepada sesama perempuan. Itu bernilai sedekah di sisi Allah, katanya Nabi kita Muhammad. Tapi ya jangan kemudian daripada mesti ngeluarin duit udah senyum aja dah. Pas ada kotak amal lewat di depannya disenyumin sama dia. Sebelahnya nanyain, kok kamu senyum-senyum gitu kenapa? Dia bilang, kata Nabi senyummu di wajah seorang mukmin sedekah. Kotak amal lewat disenyumin doang bu. Sedekah. Menghalangkan bala, mencegah bala yang akan turun. Ustazah, saya udah sedekah banyak Ustazah, tapi bala turun juga nih Ustazah, anak saya kecelakaan. Misalnya, anak kamu kecelakaan terus, ya alhamdulillah sih Ustazah, cuman saya bawa doang ke tukang pijit. Nah tuh alhamdulillah. Andai kamu gak sedekah,
terjadinya bala mungkin akan membuat kamu kesusahan setengah mati. Bisa hal besar yang terjadi, Bu. Bisa saja yang terjadi lebih besar daripada itu. Sebab kadang-kadang katanya para ulama, kamu kalau sedang dijatuhi musibah-musibah kecil, bala-bala kecil, bisa jadi bala kecil tersebut, musibah kecil tersebut mencegahmu, menghalangkanmu dari bala besar yang semestinya terjadi. Begitu. Ya, sedekah. Sedekah. Enggak usah nunggu kaya buat sedekah. Seberapa yang kamu mampu, seberapa yang kamu bisa lakukan, lakukan. Allah Subhanahu wa taala urusan sedekah nih enggak ngitung jumlah. Enggak ngitung banyaknya, Bu. Jangan kamu pikir, Ustazah saya tuh kepengen bisa sedekah jutaan tapi boro-boro, Ustazah. Lah yang gak bisa sedekah jutaan banyak-banyak. Oh tenang aja. Ibu-ibu sekalian, Allah kalau ngitung sedekah tuh gak dari banyaknya. Dari persentase uang yang kamu punya. Malah justru orang kaya-kaya yang duitnya terlampau banyak, itu Bu mau dapetin pahala sedekahnya susah. Dia sedekah 1 juta, punyanya miliaran. Kalau kayak gitu kan gak nyampe, berapa tuh Bu tuh? Iya kan gak nyampe 1/1000 Bu. 0,5% gak nyampe tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau kamu misalnya punya duit 1 juta, kamu bisa sedekah 50.000. Waduh, udah bisa sedekah 5% dari uang kamu tersebut. Begitu bukan? Masya Allah, Masya Allah. Nilainya bisa tinggi. Kamu punya sedekah, punya duit 1 juta, kamu sedekahkan 100.000. Untuk adik kamu yang sedang berada dalam kesusahan misalnya, maka nilai 100.000 kamu itu senilai 10% dari uang yang kamu miliki. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad, dirham sabak alf dirham. Ada orang sedekah sedirham, nilai pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada yang sedekah 1000 dirham. Kenapa bisa begitu wahai Rasul? Yang sedekah 1000 dirham punyanya jutaan dirham. Maka sedekahnya dia 1 dirham enggak seberapa dibandingkan dengan uang dia yang banyak. Sementara yang sedekah 1 dirham cuman punya duit 2 dirham. Disedekahkan 1 dirham, dia sudah bersedekah dengan setengah harta yang dia miliki. Di sisi Allah nilai sedekahnya jauh lebih besar. Maka ibu-ibu jangan mikir, kalau saya kaya nih ya, saya akan rajin sedekah. Gak ada Bu, pelit mah pelit aja. Orang tuh kalau emang pelit-pelit aja Bu. Iya kan? Dia punya sedikit, dikeluarin sedikit bangetnya aja dia berat. Apalagi kalau dia punya banyak, tambah lebih berat Bu. Dikekepin aja tuh duit. Padahal gak bakalan bisa dia bawa masuk ke dalam alam kubur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari sifat kikir insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedekah. Mengangkat bala, menghilangkan bala yang semestinya turun padamu. Makanya saya sarankan kamu yang lagi ada masalah, ada yang keluarganya, ada yang sakit dan seterusnya. Dan seterusnya cobain terapi sedekah, cobain. Ngangkat bala tapi itu bonus. Ustazah alhamdulillah habisnya sedekah saya jadi sehat. Ustazah yang semestinya dioperasi gak jadi. Alhamdulillah. Tapi kamu harus tahu itu cuman sekedar bonus. Maksud Ustazah bagaimana? Ketika kamu bersedekah,
Jangan hanya niat biar diangkat bala di dunia, atau sekedar niat agar Allah mengaruniakan kesehatan padamu. Akan tetapi niatkanlah untuk bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Memadamkan api neraka untukmu, menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosamu. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi ghadabar rabb. Sedekah yang rahasia bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu api neraka. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu terhadap nerakamu dan bersedekahlah walaupun hanya dengan setengah buah kurma. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan semacam itu? Karena Nabi ini ceritanya punya budak. Ada orang kerja di rumah Nabi. ART lah kalau di kita sekarang. Asisten rumah tangga. Ibu-ibu sekalian, satu hari malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian berkata, ya Rasulullah khrijil jariyah, fa innaha min ahlin nar. Rasul, keluarkan budak perempuanmu itu, dia adalah termasuk calon penghuni neraka. Nabi baik-baik ngomong sama dia, Bu, saya rasa ibu di sini tugasnya enggak lagi banyak. Jadi ibu, boleh Bu, mulai sekarang ibu sudah enggak perlu lagi tinggal di rumah saya. Nabi kan adabnya bagus, Bu. Akhlaknya mulia. Enggak pernah ngomong sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Nabi enggak pernah, enggak akan Nabi Muhammad ngomong, Bu minta maaf, ibu keluar deh dari rumah saya. Kenapa gitu Rasul, saya kan enggak nyuri. Enggak Bu, masalahnya ibu ahli neraka. Enggak gitu Nabi, enggak gitu. Nabi baik-baik keluarkan dia. Ya udah kalau gitu Rasulullah, makasih. Saya akan keluar mencari penghidupan di tempat yang lain. Bu, dia pun lagi jalan. Sebelum dia jalan, dia keluar dari rumah. Sebelum dia keluar dari rumah, Sayyidah Aisyah kasih sama dia 3 buah kurma. 3 doang. 3 buah kurma. Saya mau bilang 3 biji kurma, ntar ibu kirain bijinya doang. 3 buah kurma kasih hadiah sama Sayyidah Aisyah. Ustazah kok Sayyidah Aisyah ngasihnya cuma 3 buah kurma doang. Bu, Sayyidah Aisyah itu Bu gak selalu punya banyak. Seringnya tuh beliau punyanya dikit, gak kayak kita Bu. Kita kalau punya apa-apaan seringnya kan banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jangan halangkan rizki dari kita insyaallah. Jadi Sayyidah Aisyah kasih memang 3 buah kurma. Karena memang tak banyak yang dimiliki Sayyidah Aisyah. Dia bawa tuh. Habis tutupin sama kayak kalau di kita tisu atau kain gitu ya. Tutupin sama dia tuh 3 buah kurma itu dibawa sama dia. Jalan keluar. Beberapa saat kemudian dia mulai berasa lapar. Ingat-ingat, iya saya punya kurma. Jadi dia pun buka bungkusannya, dia mau makan tuh buah kurma 3 biji itu. Ada anak lewat 2 orang, kecil-kecil. Mukanya kelihatan lapar. Kan orang kelihatan kan dari mukanya kan kalau lagi lapar. Makanya saya sih gak akan lama-lama juga Bu. Tenang aja, sebagian kelihatan mukanya lapar. Muka orang lapar kan kelihatan ya Bu ya. Ibu-ibu kan gak mungkin, kamu lapar ya? Kok kamu tahu? Iya jari kaki kamu tuh, gak mungkin. Kamu lapar ya? Kok kamu tahu tangan kamu tuh soalnya? Gak mungkin, kita tahu
muka orang kelaparan, muka orang ngantuk, muka orang sedih, muka orang senang. Semuanya terpancar dari muka. Anak dua ini, kemudian kecil-kecil nih lewat depan dia kelihatan mukanya pada lapar. Dipanggil sama dia. Dia bilang, kamu siapa nak? Anak yatim ternyata. Ya ampun, dah sini dah. Dia buka tuh bungkusan, Bu, satu dikasih ke yang satu, satu lagi dikasih ke yang satu, tinggal satu. Dia mau makan tuh yang satu, tapi nih anak dua ini, Bu, dari laparnya buru-buru tuh dimakan sama dia kurma itu. Sampai ketika habis selesai makan pun masih ngeliatin satu buah kurma yang mau dia makan. Gak tega dia liatnya, dibelah tuh kurma jadi dua. Dia mikir, saya gak makan gak apa-apa dah, saya mau orang dewasa, gampang bisa cari lagi saya. Dibelah tuh buah kurma satu, separuh dikasih yang satu, separuh dikasih ke yang lainnya. Malaikat Jibril turun lagi ke Nabi Muhammad. Arji'ul jariyah fa innaha min ahlil jannah. Wahai Nabi Muhammad, kembalikan budak perempuan kamu. Sesungguhnya dia salah satu dari calon penghuni surga. Nabi suruhan sahabat buat nyari tuh budak, Bu. Sampai akhirnya ketemu tuh budak lagi duduk sendirian, lapar tapi kagak ada makanan. Bingung, dia lagi kepanasan, mau pergi kemana daya. Tiba-tiba datang para sahabat Nabi Muhammad, kemudian mengembalikan si budak tersebut itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budaknya juga heran, tadi baru habis dikeluarin, walaupun kalau diusirkan kayak nggak pantas ya, Bu ya. Tadi baru habis dipecat gitu kan, baru habis dikeluarin dari rumah Nabi Muhammad. Sekarang kok dibalikin lagi nih, Bu nih. Siapa yang gak mau dipecat dari umat Nabi Muhammad, jangan pelit-pelit sama orang. Halo? Halo? Kalau gak kepengen dipecat, kamu berusaha untuk mempertahankan posisi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk belajar buat melapangkan dada untuk bisa meluaskan hati dan memberikan pemberian-pemberian kepada orang-orang lain. Nabi penasaran kok bisa dia sekarang udah jadi ahli surga. Perempuan ini juga penasaran kok bisa saya sekarang diterima lagi kerja di rumah Nabi. Nabi kemudian bicara, ngobrol sama dia. Dia bilang, Bu, apa yang ibu tadi lakukan sekeluar ibu dari sini? Saya jalan-jalan gitu Rasul. Ada lagi kayaknya. Oh itu Rasul. Kurma, tadi kurma. Kan saya dikasih kurma tuh Rasul sama Sayyidah Aisyah 3 biji. Saya lapar mau saya makan, ada anak kecil 2 Rasul. Diceritakan tuh tadi tuh. Sampai kemudian saya belah tuh kurmanya. Saya berikan separuh yang satu lagi. Nabi kemudian mengatakan, takun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian terhadap neraka. Selamatkanlah dirimu dari azab neraka. Selamatkan dirimu dari kesialan neraka. Walau bisyikki tamrah, dengan bersedekah. Walaupun hanya dengan setengah buah kurma. Tuh hadisnya. Bukan berarti kamu kalau mau sedekah buah kurma paroin aja. Biar kita kerjain hadisnya Nabi Muhammad, enggak gitu. Hadisnya bukan berarti nyuruh kita sedekah dengan separuh buah kurma. Ya, melainkan dengan apapun yang kita punya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayahnya. Mudah-mudahan Allah kasih taufiknya. Mudah-mudahan Allah kasih jalannya. Biar kita bisa jadi hamba-hamba Allah yang punya sifat dermawan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedekah.
Ibu-ibu kebayang, kesialan neraka aja Bu bisa nggak jadi gara-gara sedekah. Apalagi kesialan di dunia ini. Nggak ada artinya apa-apa. Makanya Nabi Muhammad bilang, bakiru bis sadaqat, bersegeralah sedekah. Fa innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Karena bala nggak bisa turun kehalangan pundak sedekah. Kalau ada orang mau nyerang kita, kemudian kita punya bodyguard yang sangat besar, pengawal, badannya besar. Dia menghalangkan orang tersebut dari sampai bahayanya kepada kita. Nah ini katanya Nabi Muhammad, kamu kalau kepengen kehalangan dari bala, maka jadikanlah sedekah sebagai pengawal pribadimu, sebagai bodyguard bagimu. Fa innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah, karena bala yang akan menyerangmu enggak akan sampai padamu kalau kehalangan pundaknya sedekah. Ibarat orang nih, sedekah nih pundaknya gede, bisa menghalangkanmu dari bala yang turun. Tapi sekali lagi, itu semua jadikan sebagai bonus saja. Yang utamanya adalah agar kita selamat di hari akhirat. Insya sedekah. Biar kenapa? Biar gak sakit-sakitan. Enggak. Iya sih, biar gak sakit-sakitan. Tapi bukan di dunia, tar di akhirat. Saya gak mau jadi orang sakit-sakitan di kuburan. Saya gak mau jadi orang yang sakit-sakitan di padang mahsyar. Saya gak mau jadi orang yang kesakitan saat di hari hisab. Saya gak mau jadi orang yang kesakitan saat melewati jembatan Sirat. Karenanya saya bersedekah. Begitu. Jadi sedekahmu jangan hanya diniatin biar ngangkat bala. Jangan hanya niatnya biar sehat. Jangan hanya niatnya biar masalah cepat dapat jalan keluarnya. Apalagi cuman sekedar niat sedekah biar suami gak poligami. Sedekah biar anak diterima di sekolah yang dia mau. Sedekah biar suami saya gak dipecat dari kerjaannya. Bukan hanya sekedar itu. Kalau itu terjadi, jadikan itu sebagai bonusnya saja. Yang utamanya adalah semoga menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala bernama neraka. Insya Allah. Itu nomor 1, sedekah. Nomor 2 apa? Nomor 2 adalah istighfar. Istighfar. Nomor 2-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, kami tidak akan menurunkan bala. Allah tidak akan menurunkan bala kepada satu kaum. Selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka, kami tidak akan menurunkan satu bala kepada satu kaum. Selagi mereka senantiasa beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu harus sering-sering minta ampun sama Allah. Kamu. Ustazah iya juga. Saya juga. Kita semua. Harus banyak mohon ampun sama Allah. Siapa ustazah yang gak perlu minta ampun sama Allah? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain sebenarnya nggak perlu minta ampun sama Allah. Kenapa? Fa'innahum ma'sumin, karena mereka terjaga dari berbuat dosa, mustahil mengerjakan perbuatan yang haram ataupun makruh. Makruh aja nggak bisa, apalagi haram, nggak mungkin. Para nabi mereka terjaga, tidak ada yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Itu namanya sifat amanah yang wajib dimiliki oleh seorang nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Amanah itu artinya mereka terjaga tidak akan melakukan hal yang haram. Hal yang dilarang tuh nggak mungkin dilakukan oleh nabi. Karena yang kalau ditanya siapa yang sebenarnya tidak perlu beristighfar, sebenarnya siapa yang nggak perlu mohon ampun sama Allah? Para nabi. Wabil khusus baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi nggak perlu istighfar, kagak ada dosanya ngapain? Nggak ada dosanya ngapain? Akan tetapi survei membuktikan. Sejarah Nabi Muhammad membuktikan. Akan tetapi kisah kehidupan Nabi Muhammad membuktikan. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Kunna na'ud min julusin Nabi, min jalsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfar akthar min 70 marrah. Kami ngitungin dari duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali duduk aja Nabi Muhammad istighfarnya lebih daripada 70 kali. Kalau ada manusia yang gak perlu istighfar, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bahkan memohon ampun lebih daripada 70 kali dalam sekali duduk beliau. Atau yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nabi Muhammad di waktu malam minta izin padaku untuk sholat tahajud, untuk sholat malam. Nabi pun sholat, habis selesai sholat doa. Sholat lagi, sholat lagi, doa lagi sampai jelang subuh. Ketika saya melihat beliau, saya sudah melihat beliau sudah bengkak telapak kakinya karena terlampau panjang mengerjakan ibadah. Saya pun bertanya kepada Nabi Muhammad, lima hadzal juhud kullah ya Rasulullah. Kenapa engkau memaksakan diri sedemikian rupa wahai Rasul? Alisa qad ghafar laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah telah Allah ampuni dosa-dosamu jika ada yang lalu maupun yang akan datang? Dosamu semua sudah diampuni Allah wahai Rasul. Tapi engkau minta maaf sampai segitunya, engkau mohon ampun sampai segitunya, air matamu berlelehan, dadamu naik turun sesak karena memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tersenyum menjawab, afala uhib an akuna abdan syakura. Bukankah saya senang untuk jadi seorang hamba yang mengerti berterima kasih kepada Allah. Nabi Muhammad hidupnya enggak pernah jauh-jauh dari istighfar. Padahal enggak perlu. Ini yang modelan kayak saya, kayak kamu. Yang kalau. Nih kamu bayangin kalau malaikat bisa bacain dosa-dosa kamu di hadapan teman-temanmu, kayaknya nggak bakalan ada orang mau berkawan denganmu itu. Betul? Bahkan kalau dosa itu ada baunya, kalau setiap mengerjakan dosa ada baunya, yang bisa dicium sama manusia-manusia pada umumnya, saya nggak
yakin ada orang mau duduk di samping saya. Sama halnya denganmu bukan? Andai dosa itu ada aromanya, ada baunya. Ibu-ibu tahu, orang kalau habis ngomongin orang, Bu, kayak habis makan bangkai baunya. Ibu kapan terakhir ngomongin orang? Beberapa detik yang lalu, Ustazah. Saya habis ngomongin orang, Ustazah. Sama teman sebelah saya bilang, no dia no. Baru bicara sama lakinya, kenapa hadir ya? Ada dosa, ada baunya. Belum tentu ada siapapun mau duduk di samping kita. Tapi segitunya ibu-ibu saudariku sekalian, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Dosa nih gak ada baunya, alhamdulillah. Malaikat itu gak hadir buat bacain dosa-dosa kita di hadapan kawan-kawan kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau bicara kelayakan, kita adalah orang yang paling pantas untuk memperbanyak istighfar karena dosanya yang paling banyak. Betul? Betul? Nah, di hari kayak gini nih. Rabu terakhir di bulan Safar. Kita akan memperbanyak membaca istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala al-azamatu. Sehingga mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok-besok juga banyakin istighfar. Ustazah sekurang-kurangnya dah Ustazah. Ajarin kami nih Ustazah. Kan kalau dikasih ini sekian, istighfarnya panjang-panjang begini begitu suka rada lupa pikiran kita, betul Bu? Kalau ngeliatin ibu-ibu nih ya, udah kebanyakan harga bawang, harga cabai, harga apa lagi Bu? Telur, harga plastik. Ibu makan plastik? Masya Allah, berubah-ubah terus ya Bu ya, harganya ya. Naik mulu, jarang turunnya. Jadinya kalau diajarin zikiran panjang-panjang gampang lupanya. Karena lupa akhirnya gak dikerjain, betul begitu? Makanya saya mau ajarin yang gampang aja. Ibu-ibu kalau habis sholat duha pagi tuh, ibu-ibu baca. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Hafal? Berapa kali Ustazah? 40 kali. Cobain dah segitu aja dah. Nah, itu paling cuman berapa menit doang, gak nyampe lama itu. Bentaran aja. Rabbi ufirli warhamni. Artinya apa Ustazah? Rabbi ufirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, sayangin saya. Wa tub alayya, terimalah taubat saya. Kembalikan saya padamu ya Allah. Biar deket terus sama Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Orang tuh ngerjain dosa karena dia lagi jauh sama Allah SWT. Makanya taubat bahasanya adalah taubat kembali kepada Allah SWT. Tub alayya. Kembalikan aku padamu, taubatkan saya ya Allah, terima taubat saya. Jadikan kami selalu bertaubat padamu. Baca itu sebanyak 40 kali. Sekurangnya dah, sehari semalam kita baca itu. Insya Allah. Istighfar, nanti kita akan baca bareng-bareng. Kemudian yang ketiganya doa. Hal-hal yang mencegah bala biar gak turun kepada kita. Yang pertama tadi apa? Sedekah. Yang kedua barusan apa? Yang ketiga sekarang adalah doa. Ibu jangan remehkan doa. Jangan kecilkan doa. Doa bukan sekedar, ia adalah semua yang kamu perlukan. Doa. Baik kamu berdoa sendiri ataupun didoakan oleh orang lain.
Dan kamu juga kalau doa, jangan hanya mendoakan dirimu sendiri, akan tetapi juga mendoakan orang lain. Karena mustajab. Mustajabnya doa, seringkali ketika kamu mendoakan orang lain, dan juga mustajabnya doa, seringkali ketika kamu didoakan oleh orang lain. Makanya Bu, sama orang tuh yang baik. Biar ada banyak orang mendoakan kamu. Ya Bu ya? Jangan jahat sama orang. Apalagi berbuat zolim sama orang lain. Kata Nabi Muhammad, ittaqu da'watal madlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainahu illa. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kata Nabi Muhammad, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu, hati-hatilah kamu sama doanya orang yang terzolimi. Karena doanya orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang antara dia sama Allah. Jangan pernah berbuat jahat sama orang. Jangan zolimin orang. Dia gak bisa balas apa-apa kok Ustazah. Dia emang gak berdaya kok Ustazah, gak bisa balas apa-apa, tenang aja saya. Dia emang orang kayak gitu, udah gak akan bisa balas apa-apa juga. Dianya gak bisa balas, Tuhannya bisa balas. Dianya mungkin gak bisa balas. Tuhannya bisa balas. Kadang-kadang kita nih sebagai perempuan terutamanya. Kadang nyakitin orang tapi gak berasa. Iya Ustazah, tangga saya tuh Ustazah, di ngundang-undang orang saya gak diundang. Jangan suudzon. Mungkin dia lupa. Mungkin dia tahu kamu gak bisa ngamplopin. Jadi dia ingin meringankan bebanmu. Ya udah gak apa-apa sih gak diundang. Iya Bu. Ustazah, nomor HP saya diblok. Jangan suudzon. Mungkin kamunya memang mengganggu. Mungkin kamunya malah mengganggu keadaan orang tersebut. Merasa terganggu denganmu. Bukankah jauh lebih mudah kalau kamu diblok? Masalahnya saya lagi utang, datengin aja. Datengin aja rumahnya. Gitu kan? Karena kamu punya hak untuk itu. Tapi kalau orang yang gak punya utang sama kamu, terus nomor kamu diblok, ya udah sih Bu, gak apa-apa. Ya kan? Toh juga yang lain kan banyak yang gak ngeblok juga. Udah nyakitin hati saya, kamu jangan sakit hati, seharusnya ngaca. Kadang-kadang kita mengganggu orang tanpa kita sadari. Kita mesti ngertiin orang Bu, enggak semua orang itu mau untuk kita repotkan. Lagi pula sebaik-baik orang adalah orang-orang yang memiliki kepekaan untuk tidak mengganggu orang lain. Kalau ada orang gak mau kamu deketin, jangan dideketin. Kalau orang nih misalnya mau jalan-jalan kamu gak diajak, jangan minta ikut. Itu tuh Bu ya, Bu. Itu tuh tentang jaga hati sendiri. Kamu jangan menuntut orang, dia seharusnya begini, dia seharusnya begitu. Jangan. Justru sebaliknya, tuntutlah diri sendiri. Tuntut diri sendiri. Kalau kamu bilang, dia seharusnya ngajakin saya. Kamu bilang dalam hati kamu, tapi saya seharusnya enggak minta ikut.
Saya seharusnya nggak minta diajak. Begitu. Berarti mungkin selama ini saya kalau ikut gangguin yang lain kali. Iya sih. Kemarin pas lagi bareng-barengan jalan, semua yang jalan saya utangin. Lah itu. Kamu mengganggu orang. Kamu mengusik orang. Maka jadilah seseorang yang kalau bisa bermanfaat sama orang lain. Kalau kamu nggak bisa bermanfaat, sekurangnya jangan ganggu orang. Jelas? Jelas? Itu adalah bagian dari sedekah kita kepada orang lain. Ibu-ibu sekalian, bagian dari sedekah kita pada orang lain adalah dengan kita tidak mengganggu dia. Gitu ya? Doa. Jadi orang baik. Dengan gak pernah gangguin orang, gak pernah ngusik orang, gak pernah ngomongin orang, gak pernah ngata-ngatain orang. Sehingga orang akhirnya jadi berdoa baik semuanya buat kamu. Di saat malam hari dia lagi doa, didoainnya kamu. Ibu itu tuh gak pernah ngomong gak enak. Kan begitu tuh? Ya Allah kasih kesehatan. Dia dengar kamu sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah gitu. Itu kalau kamu gak pernah berbuat jahat sama orang, gak nyakitin hati orang. Kalau kamu selama ini suka nyakitin orang, gampang ngatain orang, di saat kamu lagi sakit, bisa-bisa ada banyak orang yang nyukurin kamu. Bahkan mendoakan ya Allah dunia damai pas dia sakit. Ya Allah, bukankah Engkau suka perdamaian ya Allah? Biar dunia kami damai terus-terusan, ambil aja ia di sisimu ya Allah. Takutnya kan begitu tuh. Kalau kerjaan kamu hanya menyakiti orang lain. Yuk belajar buat selalu berbuat baik, biar orang gak keberatan untuk mendoakan baik pada dirimu itu. Begitu ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan. Jadilah bermanfaat buat orang lain. Biar ada banyak orang mendoakan kebaikan-kebaikan bagimu. Aduh si itu tuh ya biarin sehat. Ya ampun, ya Allah sehatkan dia ya Allah. Dermawan, suka ngasih-ngasih ya Allah sehatkan dia ya Allah. Bu Nyai itu ya Allah sehatkan ya Allah. Kalau dia sakit nanti gak bisa ada majelis-majelis lagi ya Allah. Kemana saya mesti ngaji jauh banget ya Allah. Ya Allah, kalau kamu selalu berbuat baik sama orang-orang, maka akan banyak orang yang akan mendoakan kebaikanmu tersebut. Bahkan sekurangnya, kalau kamu di dalam rumah sama suami baik, hormat, saat kamu sakit, saat kamu sulit, suamimu akan segera mendoakan dirimu itu. Bu, jangan sampai kamu jadi istri pas kamu lagi sakit, suamimu nyukurin kamu. Saya lagi pusing banget sih bang, tuh kan kamu tahu kan. Ingat-ingat kemarin habis ngapain saya. Kamu perhatiin deh, aku lihat-liatin kalau kamu habis ngomel-ngomelin saya tuh kamu sakit. Makanya jangan suka ngomel, digituin ntar sama suami. Itu karena kamu gak berusaha berbuat baik sama dia. Tapi kalau kamu jadi istri solehah, kamu jaga lisanmu untuk tidak menyakiti dia. Kamu jaga perilakumu untuk selalu hormat kepadanya. Selalu sayang sama dia. Di saat kamu sakit, dia akan mendoakanmu, ya Allah, sehatkan istri saya ya Allah. Susah saya kalau dia sakit ya Allah, tolongin saya ya Allah, sehatkan istri saya. Akan begitu ibu-ibu saudariku sekalian. Akan begitu. Jadi yuk kita berusaha untuk berdoa biar Allah ngangkat bala buat kita sekalian. Insya Allah. Masih ada 2 lagi nih Bu nih.
hal penghalang kita dari bala. Nanti kalau udah selesai semuanya kita bahas, kita akan kerjakan. Yang bisa kita kerjakan, kita akan kerjakan sekarang sambil doa. Minta sama Allah agar Allah angkat bala dari kita semuanya insya Allah. Bahkan semoga balanya terangkat bukan hanya buat orang-orang yang ada di Pegaden ya. Pegaden sini. Akan tetapi buat semua orang yang ada di Subang. Bahkan bukan cuman buat orang-orang yang ada di Subang. Akan tetapi buat semua umat Islam yang ada di Jawa Barat. Bahkan bukan cuman buat umat Islam yang ada di Jawa Barat. Tapi mudah-mudahan Allah angkat bala buat semua umat Islam yang ada di Indonesia. Bahkan bukan cuman buat orang Indonesia aja. Kita juga meminta pada Allah SWT. Semoga Allah selamatkan semua umat Islam. Allah angkat bala dari semua umat Islam di berbagai macam penjuru dunia ini. Mudah-mudahan Bu, siapa tahu aja doa-doa kita bisa mengalangkan bala dari umat Islam yang ada di Palestina. Saya kalau buka televisi berita Palestina, saya lewatin Bu. Saya lengkapin, sedih. Sedihnya karena enggak banyak yang bisa kita lakukan. Tentu saja selain daripada doa. Nah itu doa menjadi satu-satunya yang bisa kita lakukan, maka jangan sampai kita tinggalkan. Doain, doain, doain mereka. Bagaimanapun Bu, Allah ada di hati mereka sebagaimana Allah ada di hati kita. Mereka kalau ditanya siapa nabinya, mereka bakalan jawab nabi kami, Nabi Muhammad. Mereka mau makan gak bisa, mereka mau minum gak ada air bersih. Mereka Bu gak bisa ngerjain sholat berjamaah, ada bom, ada tembakan, ada di dekat-dekat mereka. Ya Allah, kita gak bisa bantuin apa-apa buat mereka. Sama-sama ada Allah dan Rasulnya. Hati kita sama hati mereka. Maka kita benar-benar minta sama Allah, ya Allah angkat bala dari umat ini ya Allah. Dari umat Islam yang di Indonesia terutamanya, yang di belahan bumi manapun ya Allah. Jauhkan kami dari segala bala. Ma dhahara minha wa batan, yang kelihatan ataupun yang enggak kelihatan. Masih ada 2 lagi. Apa tuh Ustazah? Yang keempat, sholawat. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan bala bagi umat selagi ada engkau wahai Nabi Muhammad di antara mereka. Ada Nabi Muhammad di antara kita. Ada nama Nabi Muhammad di lisan-lisan kita dengan bersolawat dan berucap salam. Ada cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hati-hati kita. Ada ingatan, memori, kenangan tentang Nabi Muhammad di dalam otak dan pikiran kita. Ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad terpraktekkan dalam kehidupan kita. Mengangkat bala bagimu. Kalau hal itu besar dalam dirimu, bisa mengangkat bala dari semua yang ada di dalam rumahmu. Orang serumah keangkat semua balanya karena kesolehan kamu, karena kamu hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad di lisanmu, ada Nabi Muhammad di pikiranmu. Ada Nabi Muhammad, kamu praktekkan sunnah-sunnahnya dalam dirimu. Dan ada Nabi Muhammad, cintanya di dalam hatimu. Bu, ini tugasnya para ulama. Memendekkan jarak umat dengan Nabi Muhammad. Sebab ulama warasatul anbiya.
Ulama adalah pewaris Nabi. Maka kamu kalau pengen tahu nih ilmunya manfaat apa enggak buat saya. Kalau kamu dengerin kajian, terus kamu pikir nih ilmunya nih manfaat enggak sama saya. Buat saya nih. Coba aja liatin. Tambah pendek enggak jaraknya Nabi Muhammad dalam dirimu itu? Tambah berasa deket enggak sama Nabi Muhammad karena mendengarkan dia? Tapi kalau yang diingat cuman ketawa-ketawa aja. Yang diingat cuman candaan-candaannya aja. Ustadz itu enak tuh kalau ngajar banyak bercandanya. Soalnya pas dia ngomong begini-begini kita semuanya ketawa. Lucu banget sih ustadznya. Bu, kalau mau cari candaan, gak usah dengerin ustadz, dengerinnya pelawak aja. Karena yang semestinya didengerin itu adalah ulama. Ulama itu tugasnya memperpendek jarak umat dengan Nabi Muhammad. Sehingga yang sebenarnya 1400 tahun jarak antara kita dengan Nabi Muhammad. Tapi karena mendengarkan para ulama-ulama berbicara, serasa Nabi Muhammad jaraknya tak lagi jauh antara kita dengan beliau. Nabi serasa dekat. Pas lagi ucap salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wahali, anta misbahus suduri. Alaika ya Rasul salam, Habib salam alaika, salawatullah. Bu, ulama membuat jarak yang semestinya 1400 tahun antara kita dengan Nabi Muhammad. Dan ribuan kilometer antara kita dengan Madinah. Tapi berkat para ulama-ulama kita ngasih kenal kita sama Nabi Muhammad. Berasa nabinya jadi dekat. Berasa saat ucap salam kayak deket nabinya. Apalagi ketika disampaikan saat kamu mengucapkan salam, Allah kembalikan ruh Nabi Muhammad hingga dapat menjawab salam kamu. Duh, rasanya Nabi jadi kayak berasa dekat. Kayak Nabi saya kenal gitu. Kayak deket gitu. Dan semoga Nabinya juga jadi kenal sama saya. Syamsun anta badrun. Aduh Nabi Muhammad, engkau seperti matahari yang menyinari kehidupan saya. Anta badrun, engkau setara rembulan, membuat indah malam-malam saya. Anta iksir, engkau permata berharga. Anta ghali, engkau tinggi nilaimu ya Rasulullah. Anta misbahus suduri, engkau adalah cahaya untuk hati-hati kami. Itu ulama memperpendek jarak antaramu dengan Nabi Muhammad. Dan Bu, makanya kenapa kita harus hormat sama para ulama? Karena memang mereka adalah
penggantinya Nabi Muhammad. Membuat kita jadi kenal sama Nabi Muhammad karena para ulama-ulama. Ibu-ibu seiku sekalian yang saya muliakan, saya Bu, andai nggak kenal sama para ulama-ulama, masih tetap jauh jarak saya dengan Nabi Muhammad. Nggak akan merasa dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi karena berguru, karena belajar dengan para ulama, baik yang ada di Indonesia aja, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur. Hingga kemudian saya belajar dari ulama yang ada di kota Hadramut, belajar dari ulama yang ada di Madinah, belajar dari ulama yang ada di Mekah, belajar dari ulama di mana-mana tempat. Saya belajar dari ulama juga, meskipun saya hanya mendengarkan kajiannya dari Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti yang menuliskan kitab Fiqhu Sirah. Beliau dari Syria. Teman-teman saya ikut sekalian, para ulama-ulama ini memperpendek jarak antara kita umat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika saya minum, saya menghadirkan hati saya. Saya tidak akan minum dengan tangan kiri. Bukan karena kesehatan. Saya tidak akan minum dengan keadaan berdiri. Bukan karena kesehatan. Bukan karena kesehatan saya harus minum dengan duduk misalnya. Agar lebih mudah dicerna, agar lebih mudah keluarnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di badan kita. Bukan, nggak ada urusan sama hal-hal yang semacam itu. Saya nggak akan minum dengan pegangnya tangan kiri. Kenapa? Karena saya pernah diceritakan oleh para ulama. Nabi Muhammad pernah lihat orang pegang makanan dengan tangan kiri. Nabi kemudian bilang yamin, yamin. Kata Nabi, pindahkan makananmu ke tangan kanan. Pakailah tangan kananmu. Dia bilang, mas tetapi ya Rasulullah, saya nggak bisa Rasulullah, saya kidal. Nabi Muhammad ngomong lagi yang keduanya, yamin. Kata Nabi Muhammad, pindahkan tangan kanan, pakailah tangan kananmu. Dia berulang kali juga menjawab, mas tetap ya Rasulullah, saya nggak bisa wahai Rasul, saya kidal. Nabi kembali mengulang 3 kali. Nabi Muhammad bilang, yamin, kata Nabi, pakailah tangan kananmu. Pakailah tangan kananmu. Dia kembali mengatakan, aduh saya tuh emang nggak bisa Rasul, saya kidal. Nabi Muhammad mengatakan, dengerin, kalau kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mastatat idan mastatat. Kamu bilang kamu nggak bisa, maka sekarang jadi nggak bisa beneran. Sejak hari itu tangan kanannya menjadi lumpuh. Saya nggak akan mau minum, makan, pakai tangan kiri. Bukan karena saya takut lumpuh. Enggak. Saya enggak takut lumpuh. Enggak akan lumpuh juga. Terus kenapa Ustazah enggak mau? Saya enggak kepengen bikin Nabi Muhammad marah sama saya. Saya enggak mau jadi umatnya yang bandel. Sebab saya enggak mau anggota tubuh saya jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya makan tangan kanan, minum tangan kanan, saya jelas ngikutin Nabi Muhammad. Kalau saya minum tangan kiri, jelas saya mendurhakai Nabi Muhammad. Tentu saya nggak mau milih jadi umat yang durhaka. Saya lebih ingin untuk menjadi umat yang patuh, tunduk sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kenapa? Biar Nabi
Muhammad nggak marah sama saya. Sehingga kelak di hari akhirat ada kemungkinan saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ada kemungkinan. Kalau saya nurut menabi, ada kemungkinan saya bisa salaman sama Nabi Muhammad. Sebab tangan saya waktu di dunia, saya nggak pernah mau makan, minum kecuali dengan tangan kanan ikut sama Nabi Muhammad. Tangan yang waktu di dunia ngikut sama Nabi Muhammad. Semoga di hari akhirat nanti bisa Allah izinkan salaman sama Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Ini tugasnya ulama. Kalau enggak karena ulama, kita nggak ngerti caranya makan, nggak ngerti caranya minum. Makanya itu kan orang-orang yang jauh dari para ulama itu. Kalau makan berdiri, bahkan jalan-jalan, minum juga begitu. Saya suka liatin ibu-ibu di jalan-jalanan tuh. Minum-minum berdiri, makan berdiri, pegangnya berdiri. Bu, bukan kamu kan itu? Bukan kan? Saya rasa kamu gak akan mau makan sambil berdiri. Saya rasa kamu gak akan mau makan pakai tangan kiri. Sebab saya tahu kamu pasti kepengen jadi umat yang di akhirat nanti ketemu kumpul sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu? Pengen ketemu Nabi? Pengen matanya lihat Nabi Muhammad? Pengen telinganya dengar suara Nabi Muhammad? Ketika berkata ummati, 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 Rabbi salim ummati. Bukankah kamu kepengen hidung kamu mencium aroma wanginya Nabi Muhammad? Bukankah kamu kepengen kakimu itu melangkah di belakang Nabi Muhammad? Kalau begitu, jadilah umat yang patuh. Jadilah umat yang ikut. Jadilah umat yang berbakti. Jadilah pengikut sejati untuk bagindamu Nabi besar Muhammad. Ikuti jalan hidupnya Nabi. Ikuti jalan hidupnya Nabi. Biar kamu bisa sepanjang hidup di dunia. Wa anta fihim. Dan kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Kamu ada di hatinya wahai Nabi Muhammad. Kamu ada di matanya. Kamu ada di telinganya. Kamu ada di lisannya, kamu ada di tangan kaki, di seluruh anggota tubuhnya. Kami tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Jadi cara biar kamu terhindar dari bala adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW, menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupanmu. Dan yang paling mudahnya adalah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Agar ada Nabi Muhammad di lisanmu itu. Agar ada Nabi Muhammad di lisanmu tersebut. Yang terakhir, cara menghindarkanmu dari segala bala. Dan ini semuanya juga nih merupakan hal-hal yang baik untuk kamu lakukan. Dalam rangka mendekatkanmu kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad yang akan kamu lakukan di bulan Rabiul Awal. Lebih lagi perhatikan kelima hal tersebut itu. Yang terakhir, biar kamu terhindar dari segala bala adalah dengan jauhi dosa. Sebab dosa adalah penyebab turunnya bala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabatkum min musibah illa fabima kasabat aydikum." Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan perbuatan dosa yang kalian lakukan sendiri. Kamu lakukan si perbuatan dosanya, akhirnya Allah turunkan bala. Jadi DP-nya. Ya ampun, beneran banget nih. Habis durhaka sama orang tua, tiba-tiba jatuh.
tiba-tiba kecelakaan, tuh DP tuh, dibayar sama Allah Subhanahu wa taala, DP-nya enggak seberapa. Allah kayak lagi mau bilang, ingat, kamu durhaka, kamu bikin dosa, aku akan dapat memberikan azab kepadamu kelak di hari akhirat nanti. Nih di dunia aku tunjukin, kayak gitu. Kamu berbuat kesalahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan bala. Makanya karena kalau kamu pengen gimana ya caranya ya biar terhindar dari bala, jadilah hamba Allah yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan dosa-dosa. Tinggalkan semua yang haram, kerjakan semua perintah Allah, kamu jadi hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara semacam itu kamu akan dijauhkan dari segala bala. Jika bahkan ada gunung jatuh di atas orang-orang, kamu ada di situ, kamu bertakwa, Allah akan beri kepadamu jalan keluar dan solusi terindah hingga kamu tidak sampai diturunkan bala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa, tinggalin dosa, kerjakan taat, perintah Allah SWT kamu laksanakan dengan cara semacam itu. Yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberi jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya dan akan diberi padanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ustazah udah terlanjur dosanya banyak, taubatin, mohonkan ampun pada Allah SWT. Yuk nih, di hari Rabu terakhir dari bulan Safar, niat mau melaksanakan perintah-perintah Allah dengan lebih baik lagi. Insya di Rabu terakhir dari bulan Safar, niat ninggalin dosa. Bismillah. Niat ninggalin yang haram-haram. Bismillah. Niat mau jaga diri kita jauh dari semua hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillah. Kita tinggalkan semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Selebihnya yuk satu-satu mau kita kerjain. Yang pertama tadi sedekah. Itu suruh sedekah nih Ustazah sekarang. Ya seenggaknya dengan kamu tersenyum kepada saya. Dan saya tersenyum kepadamu bernilai sedekah. Insya nanti pas keluar dari sini yang bisa kamu lakukan dari sedekah coba kamu lakukan juga insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Istighfar. Kita akan baca bareng-bareng. Kemudian yang ketiganya apa? Doa. Akan juga kita baca bareng-bareng. Kemudian yang terakhirnya adalah sholawat. Nah, juga ya akan kita kerjakan bersama-sama juga. Bismillah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kita mau baca istighfarnya. Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghaffara. 100 kali. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Artinya apa tuh Ustazah? Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni. Itu istighfarnya Hubabah Khadijah. Istighfarnya Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah selalu baca istighfar itu. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Kita akan baca istighfar tersebut 100 kali. Tasbih saya kayaknya ketinggalan di mobil nih kayaknya. Udah gak apa-apa. Teman-teman saya sekalian, astaghfirullah innahu kana ghaffara akan kita baca 100 kali. Kemudian Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita akan baca sebanyak 40 kali. Kemudian sesudahnya kita akan baca doa tolak bala ya sebanyak 7 kali. Ibu-ibu nanti ikutin saya. Kemudian lagi terakhirnya kita akan baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 11 kali dari sholawat. Nariah panjangan gak ini ya?
Enggak ya, insya Allah ya. Ayo kita akan baca pelan-pelan insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 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 كان غفارا رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي
رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Terakhir, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. Berikutnya kita akan baca doa ini 7 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allahnya 7 kali dan kita baca doa ini dari awal sampai akhirnya ini 7 kali. Mudah-mudahan Allah ya kafiyal bala, ya Allah engkaulah yang dapat menghalangkan bala. Ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Cegahlah kami ya Allah dari segala bala sebelum turunnya bala tersebut dari atas langit. Ya, kita akan baca doa itu sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terakhir, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah bil qabul وتمام كل سوء المأمول وأن الله يدافع عنا البلاء ما ظهر منها وما بطن وأن الله يدفع عنا البلايا ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا الخاتمة والعافية والصحة وأن الله يرزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كمال الفتوح والمن والرسوح صلاح القلب والجسد والروح أن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silakan doakan dirimu dan doakan orang-orang yang kamu sayangi agar semuanya terhindar dari segala bala-bala yang turun, dari segala adab Allah SWT, dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan yang datang ke atas muka bumi ini. Semoga semuanya terjaga, kita dan seluruh keluarga kita. Dijaga Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya di dunia, akan tetapi sampai kelak di hari akhirat nanti insyaallah. Dan semoga semuanya, kita dan seluruh keluarga kita, kelak di hari akhirat nanti dapat bersama-sama berada dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Allah selamatkan, semuanya Allah lancarkan, semuanya Allah berkahi,
Semua dari kita semoga hidup dalam keadaan bahagia, sehat, selamat. Terutamanya hati kita, semoga Allah selamatkan, semoga Allah sehatkan, semoga Allah bersihkan. Semoga Allah jadikan hati kita semuanya indah dan berkah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.